Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Opini, kita kembali lagi ya untuk di obrolan pagi ini. Dan untuk Mas Davis, saya pengen bertanya juga nih Mas Davis. Ini kan Mas Davis sudah 2017 untuk berkecimpung di dunia properti dengan berbasis syariah. Nah, bagaimana perkembangan properti di Bengkulu, di daerah kita saat-saat ini? Pengusaha properti kalau saya lihat ini jalan khususnya di daerah kota Bengkulu seperti Bentiring, terus juga Bumi Ayu, terus juga di daerah Pekan Sabtu, Air Sebakul, banyak sekali developer yang bermunculan. Nah, berarti kan pertumbuhannya juga banyak, dan apakah orangnya tetap yang sama atau seperti apa nih Mas Davis? Untuk bangunan itu sebenarnya kebutuhan. Oke. Jadi tidak bisa dihentikan. Karena kalau dihentikan itu nggak mungkin juga kan, karena kita butuh rumah. Betul. Nah, tinggal lagi siapa yang mengelola itu. Nah, makanya diharapkan sebenarnya ada regenerasi. Jadi bermunculan pengusaha-pengusaha baru. Jadi kalau dilihat sekarang, makanya kalau dilihat tuh misalnya nih Residen 1 gitu, Residen 2, Residen 3. Nah, dari namanya aja sebenarnya sudah kelihatan kalau orangnya sama yang punya. Nah, harapan kita buat teman-teman semuanya yang memang ada niat nih, keinginan untuk bisnis properti, yuk bismillah. Kita bisnis properti. Bisnis properti itu risikonya hampir dibilang sedikit sekali. Hampir nol sebenarnya, mendekati nol bisnisnya itu. Kayak misalnya kita kekhawatiran barang nggak laku. Betul, benar. Ya nggak usah khawatir, emang kenapa kalau nggak laku? Tuh barangnya juga nggak busuk juga kan, nggak ada expire juga kan. Malah harga naik terus. Harga naik terus. Gitu. Nah, mungkin nanti teman-teman itu agak kesulitan di legalitas, perizinan gitu. Nah, kita siap bantu. Alhamdulillah teman-teman itu sekarang sudah ada beberapa orang yang sudah jalan sendiri. Yang awalnya join ke kita, kita dampingin. Nah, alhamdulillah sekarang udah jalan sendiri. Itu. Harapan kita memang seperti itu sebenarnya. Cuman satu konsepnya properti syariah. Kalau nggak properti syariah ya kita nggak bisa join juga. Karena sudah beda visi misi kan. Betul. Gitu. Tapi kalau ada niat ingin ngembangin properti syariah, ya bismillah dari nol nggak apa-apa. Dan nggak perlu ngasih apa-apa ke kita. Kita sharing aja. Di Nusa Indah sini kok tempat kita. Senin sampai Jumat kita full buka 8 sampai jam 5. Sabtu Minggu kita nongkrong boleh. Nah berarti juga bisa, teman-teman bisa juga sharing, pemirsa Opini juga bisa sharing gimana untuk mengawalinya ini tadi ya. Iya. Jadi ini rahasia yang akan saya sampaikan ke teman-teman. Salah satu, karena ini mitra-mitra kita kan ada beberapa orang. Kalau teman-teman punya kendala hutang, gitu, dan hanya punya aset tanah, saran saya tanahnya dikelola. Gitu Jangan kan? Dijual berarti? Jangan dijual gelondongan. Iya. Kalau kita punya lahan 1 hektar nih, misalnya di Seluma atau di Benteng atau di Bengkulu Utara, kadang-kadang kan teman-teman kan punya tuh investasi seperti itu. Nah, saran saya nanti tanahnya dikelola, dan hutangnya akan terbayar, bahkan ada sisanya, gitu. Dan inilah yang biasanya yang bisa menjadi alasan buat teman-teman secara terpaksa untuk bisnis properti syariah. Salah satu alasannya kalau mau pengen bayar hutang, kami siap bantu juga. Tapi kalau memang ada alasan lain yang lebih bagus, mungkin pengen ngembangin suatu wilayah juga, alhamdulillah lebih bagus lagi. Oke. Berarti sarannya adalah kalau kita punya lahan, jangan langsung 1 hektar dijual langsung. Berarti dikelola itu tadi. Jadi bisa langsung datang aja nih sama Mas Davis untuk sharingnya seperti itu. Nah, kalau sudah andai kata nih sudah punya lahan nih 1 hektar gitu, jadi pengen dikelola untuk dibuat coupling-couplingan. Nah, tapi kita terkendala itu tadi Mas Davis, mungkin dari segi perizinan. Jadi yang si punya tanah itu juga nggak harus mempersiapkan apapun. Enggak harus. Ya karena kami semua yang backup. Izin legalitas pakai perusahaan kami. Marketing pakai tim kami. Iya. Nanti ya kita ada MOU-nya. Nanti tinggal dibaca aja kan MOU itu kan. Benar. Nanti ada bagi hasilnya, seperti itu. Intinya daripada dijual sekaligus, mending dikelola. Dijual sekaligus mau mahal juga lama terjual, nggak ada yang susah lah yang mau beli kan. Gitu. Dikelola ya hasilnya bisa maksimal. Luar biasa nih pemirsa. Yang kita pengen jual dalam waktu singkat dapatnya cuma segitu, tapi kalau dibuat secara coupling-couplingan malahan akan berlipat ganda. Pahala pun juga dapat. Ya, insya Allah. Karena ya insya Allah kita juga tanpa riba.
Iya. Oke, jadi dari segi uangnya kita dapat, pahala juga dapat karena kita tanpa riba. Iya. Oke, nah selanjutnya nih Mas Davis, selama Mas Davis menekuni usaha properti dengan berbasis syariah ini, hal-hal yang menurut Mas Davis yang perlu dihindari sekali, apa itu Mas? Kalau kita ingin konsen di properti syariah, ini di sisi bisnis ya. Iya. Ini pengalaman buat kita dan ini real memang terjadi dengan teman-teman. Yang pertama itu kalau kita nanti sudah ada uang mau beli tanah misalnya, Iya. itu hati-hati tanahnya harus di cross check benar-benar. Oke. Itu yang pertama. Karena khawatir lahan sengketa gitu. Lahan sengketa. Ya, secara teknis sering terjadi kebangkrutan. Ini sumber kebangkrutan itu sekian persen itu dari situ, dari kesalahan itu. Oke. Ya mungkin ini secara pribadi kita niat sudah baik, kita juga istiqomah. Ya, Nah cuman karena ada keteledoran kita di tanah. Ya kadang-kadang si penjual dan si pembeli itu nggak ada masalah. Benar. Tapi memang tanahnya itu yang bermasalah. Contoh, ada tanah nanti dia menyangkut rencana tata ruang wilayah. Oke. Gitu. Benar, Tanah itu ada benar. sertifikatnya, suratnya ada. Cuman memang sudah dikonsep oleh Pemda kita, Ya, itu nggak boleh tanah kapling. Oke, entah itu mau dibuat daerah aliran sungai, Betul. atau Zona hijau, benar. pergundangan gitu. Nah karena nggak ada masalah kita kita melihat tuh nggak ada masalah. Terus kita belilah, kan mahal tuh belinya, Benar. 1 miliar 800 juta gitu kan. Dan mau kita kelola, ternyata kan terbentur tuh perizinannya. Betul. Gitu, nggak ada yang salah di situ. Oke, kalau Iya. secara legalitas dari sertifikat tanah nggak ada masalah. Nggak ada masalah, cuman nggak bisa dipecah jadi tanah kapling nanti. Oh, Karena peruntukannya oke, bukan di baik, situ. baik. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua, nah nanti semua sebenarnya di sektor bisnis apapun itu ada masalah. Ada miskomunikasi. Ya mungkin ada penyampaian yang kurang pas dan tanggapan yang kurang pas. Nanti jangan buru-buru untuk diributkan. Gitu, diributkan benar. apalagi sampai ditarik ke jalur hukum. Betul. Dimusyawarahkan aja dulu. Musyawarahkan, kemudian dicari solusinya seperti apa, dan kita transparan, jujur apa adanya kita sampaikan gitu. Kadang-kadang kendalanya nih si marketing ini menjanjikan sertifikatnya akan terbit misalnya waktu 6 bulan, 8 bulan gitu kan. Nah, tapi tim teknis yang ngurus legalitas itu ada kendala tersendiri. Oke. Mungkin yang awalnya 6 bulan bisa molor sampai 10 bulan, bahkan ada sampai setahun. Maksud saya komunikasi inilah yang miss ini harus dikomunikasikan. Benar. Gitu. Paling lebih mawas diri di situ aja sebenarnya. Jangan dikit-dikit nanti pakai PH. Dikit-dikit ayo kita jalur hukum gitu kan. Nah, nanti semuanya jadi amburadul. Oke, Gitu. berarti harus menghindari itu tadi yang paling penting komunikasi. Ya, betul. Oke, karena Kayaknya di dua hal itu aja deh yang menjadi penyebabnya itu. Oke, Jadi baik. hindari ya. Oke, baiklah Mas Davis, kalau gitu kita tarik nafas lagi Mas Davis. Kita break dulu sejenak. Yang pasti untuk pemirsa Opini jangan kemana-mana. Opini tentunya akan kembali lagi setelah yang akan lewat berikut ini.